Oke, halo Bro Halo, Michael. Apa halo. kabar? Baik, 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 baik. Baik ya, walaupun market membara, tapi secara personal kita harus selalu positif, selalu Siap. baik-baik saja. Dan tentu saja kita harus menyiapkan strategi di kondisi market yang volatile seperti saat ini. Mungkin Bro Michael ya bisa cerita sedikit nggak? Ini banyak yang panik nih, DM waktu lebaran kemarin. Waduh, Dow Jones turun dalam nih sepanjang minggu pertama setelah lebaran. Kemudian ketika market buka setelah lebaran, langsung ambil 4% dan hari ini masih mengalami penurunan walaupun sudah membentuk atau ada rejection di area support kisar 6.700. Bagaimana pandangan Bu Michael mengenai penurunan IHSG yang terjadi 2 hari ini? Silahkan. Oh, oke. Jadi mungkin kalau kita bicara penyebab dulu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara penyebab tuh nggak afdol. Kenapa? Karena apapun harga kalau udah turun, ya turun gitu. Kita nggak boleh ada cari pembenaran kalau ini turun karena ini, turun karena ini. Tapi overall ya memang kepanikan terhadap stocks market itu terjadi karena inflasi yang ada di Amerika itu nggak terkendali. Terakhir itu berada di angka 8,5%. Dan ini besok jam 7.30 malam, hari Rabu jam 7.30 waktu Indonesia. US akan mengeluarkan data inflasi untuk bulan April yang keluarnya di bulan Mei, di mana kalau seandainya angka inflasi ini forecastingnya itu di angka 8 sampai 8,5%, alias itu boleh dikatakan 8,5% itu udah menjadi angka peak menurut proyeksi. Seandainya data inflasi yang terjadi itu di bawah 8%, maka bursa kita akan membaik, begitu juga dengan bursa seluruh dunia yang terjadi. Nah, kita kenapa bisa kena sampai sedalam ini? Pertama, selain dari akumulasi selama 1 minggu libur, kemudian tuh ada berita, bukan ada berita, di China itu lockdown yang ada masih belum membaik. Sehingga itu jelas mempengaruhi ke depan, itu dikhawatirkan akan mempengaruhi nilai ekspor daripada Indonesia. Karena kita tahu bahwa ekspor kita itu most likely 70%, 80% negara tujuannya itu adalah China. Dengan adanya lockdown di sana akan membuat penurunan harga komoditas, dan which is kenaikan IHSG kemarin itu salah satunya karena komoditas yang tinggi. That's why untuk saat ini market memang sedang dalam tekanan yang cukup besar. Cuman menariknya adalah kalau teman-teman tuh sering ngelihat katanya kalau ada gap itu biasanya ditutup. Yes, biasanya memang ada kecenderungan untuk ditutup, dan IHSG sudah 2 hari itu ada gap down. 2 hari. Nah, kemudian hari ini ada rejection, hammer yang cukup kencang. Sebenarnya menurut saya harusnya IHSG close di 68, 450 minimal, tapi iya ini selisih 30 poin masih oke lah. Menurut saya ini besok, apalagi Dow Futures itu hari ini open dengan cukup baik, rally 200 poin udah rally. Jadi menurut saya besok ini ada kesempatan untuk sell on strength. Oke, jadi sih kita bisa melihat ya menurut pandangan Bu Emi ada dua nih. Dua yang mengakibatkan indeks kita naik cukup signifikan. Yang pertama adalah inflasi di Amerika Serikat sana yang tidak terkendali menuju 8%. Dan yang kedua adalah kaitannya mengenai China yang lockdown karena COVID. Sehingga tentu saja aliran supply chain barang ekspor dari Indonesia yang ke China akan terhambat. Nah, dua hal ini yang mengakibatkan market longsor di 2 hari ini. Dan Bu Emi juga menyebutkan bahwa ada rejection di kisaran area support di area 6725. Walaupun kita melihat MA100 di kisaran area 6841 masih belum mampu tertembus. Dan Bu MY ada potensi menyebutkan bahwa besok ada potensi menutup gap ya Bu MY ya. Sehingga memanfaatkan untuk aktivitas sell on strength. Nah, Bro ini menyebutkan aktivitas sell on strength. Berarti Bro MY ini masih ada perkiraan bahwa indeks kita masih bisa turun lebih dalam lagi Bro. Silakan. Yes, kalau menurut saya sebenarnya ini kembali lagi ke ada mungkin teman-teman kalau seandainya banyak ya, saya perhatiin yang di Instagram saya juga yang DM tuh rata-rata bingung sama kondisi market yang seperti ini. Nggak pernah ngalamin indeks minus 2% lebih, nggak pernah ngalamin ngelihat blue chip itu bisa ARB. Sebenarnya itu lumrah. Jadi teman-teman harus tahu ketika ada kejadian ekstrim seperti ini, di mana indeks fix atau indeks volatilitas naik pesat, itu artinya stocks market itu sedang berada di dalam kondisi yang beresiko. Ketahui kalau seandainya teman-teman berinvestasi di market saham, artinya teman-teman melakukan investasi yang beresiko. Nah, saat ini yang terjadi di market,
yang terjadi di global itu membuat aset pasar saham itu sedang berada di dalam momen yang berisiko karena inflasi tersebut. Contoh deh, kalau seandainya teman-teman dalam 3 bulan ini mampu dapat return 10%, itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget kalau seandainya teman-teman tradingnya di US. Karena inflasinya 8,5%. Sebenarnya real yield yang teman-teman dapat itu cuma 1,5%. Bayangkan, mau cari return berapa kalau seandainya inflasi 8,5%. Dan itu membuat stock market menjadi terlihat over value. Dan itulah alasan The Fed juga harus menaikkan suku bunga sebesar 0,5% kemarin, dan sampai di akhir tahun atau tahun depan nanti target kenaikan suku bunga itu 2,5%. Sementara sekarang aja baru sekitar 1%. Jadi ini masih stock market itu masih quite risk untuk long term. Sementara di short term karena sudah over secara teknikal dan juga over kalau kita melihat penurunan 2 hari ini itu melampaui bahkan sudah hampir menyentuh titik awal daripada 2022. Jadi sepanjang 4 bulan ini itu kita restart balik ke titik awal hanya dalam 2 hari, dan itu boleh dikatakan udah over banget aksi seller yang muncul selama 2 hari ini. That's why besok ada potensi rebound, tapi itu hanya untuk short term. Jadi untuk saat ini rekomendasi saya untuk long di stock market itu masih terlalu beresiko. Oke, jadi untuk bulan Mei ini kita masih perlu berhati-hati mengenai kondisi market ya bro ya. Jadi aktivitas sell on Mei ini masih cenderung nyata akan terjadi, begitu bro Michael? Yes. Oke. Yes. Lalu kaitannya mengenai info dari asing nih. Kita melihat year to date masih di atas 50 triliun info asing. Tapi 2 hari beruntun, 5 triliun. per harinya bisa lebih dari 2 triliun. Nah, apa yang perlu kita perhatikan mengenai hal ini? Kenapa asing yang awalnya akumulasi tiada henti sampai sebelum lebaran 2 hari beruntun jualan? Kira-kira mengapa nih? Oke, mungkin kalau di opini saya, pertama foreign itu juga merasa bahwa kenaikan Fed rate sebesar 0,5% itu di luar ekspektasi, itu satu. Meskipun sebenarnya itu memang sudah inline terhadap forecasting, makanya sebenarnya penurunan kita itu lebay, boleh dikatakan lebay, too over untuk dalam 2 hari ini. Yang kedua, lockdown yang ada di China itu memberikan kekhawatiran juga bahwa nantinya mungkin cadangan devisa kita selama di bulan Mei ini akan terganggu karena aktivitas lockdown yang dilakukan oleh China, sehingga wajar kalau menurut saya mereka melakukan taking profit. Kenapa? Karena jangankan stocks di Indonesia, bond yield di US aja, US 10 Treasury 10 years itu menyentuh angka 3%, alias bonds mereka aja mereka udah enggak berminat, apalagi stocks gitu. Yes. Instrumen investasi yang amat aman aja, yang amat low risk aja, yaitu bonds 10 tahun US itu dijual menyentuh angka 3%. Bagaimana mereka mau willing to buy stocks, apalagi di Asia? Kalau seandainya bagi mereka paper aset itu terlalu berisiko, sehingga mereka akan condong untuk memegang cash atau ya nabung di bank karena suku bunganya udah lebih membaik dibanding dengan suku bunganya, returnnya jauh lebih oke dibanding dengan return yang kemungkinan bakal mereka dapat di paper aset, salah satunya bonds dan stocks. Jadi itu alasan kenapa dana-dana di US itu balik dulu nih ke sana. Sampai kapan? Terus terang, kita nggak bisa nebak bottoming. Jadi jangan pernah punya mindset untuk bottomingnya, saya harus bisa dapat bottom, saya harus bisa dapat bottom. Enggak, tujuan trader itu sebenarnya nggak begitu. Jadi akan jauh lebih baik kalau kita nunggu market memvalidasi bottom di mana, baru kemudian kita menyusun ulang strategi. Nah, salah satunya hari ini tuh terlihat bottomnya karena udah hammer kenceng banget. Kemudian candlenya juga warna hijau kenceng dan ada 2 kali gap. Dow Futures open langsung gap up 200 poin. Nanti kan kemungkinan buka jam 9 atau jam 10 ya. Itu kemungkinan kita bakal lihat rally sih. Dan itu akan memberikan efek positif untuk besok, untuk market besok. Jadi besok kalau seandainya teman-teman tadi ada belanja, ya siap-siap trailing stop atau taking profit dulu. Kalau menurut saya seperti itu. Wow, thank you banget Bu MY. Jadi strategi kita saat ini fast trading dulu ya. Tradingnya masih fast. Kita nggak bisa agak pegang long karena kondisi market masih cukup fluktuatif karena kaitannya mengenai inflasi dan China. Dan juga tadi Bu MY juga bilang bahwa kita tidak bisa memprediksi bottomnya. Tapi yang penting kita harus atur money management. Bagaimana sekarang kita sebaiknya nggak boleh full cash ya bro ya untuk masuk ke pasar market. Menurut Bro MY gimana?
Untuk masuk ke pasar market nggak boleh full stocks gitu. Jadi bukan nggak boleh full cash, nggak boleh full stocks gitu. Jadi beresiko kalau seandainya kita full. Karena kalaupun seandainya full, ya itu mesti benar-benar disiplin ketat. Kayak contohnya, contoh nih trading saya hari ini ya, sama Bro Hendy juga. Jadi market awal-awal open shocking, gap down, kemudian ditekan lagi ke bawah, bahkan menembus support. Tapi di sesi 2 ada perbaikan. Ada inflow yang masuk, dan I think inflow yang masuk ini bukan dari foreign, tapi dari lokal yang cover short. Kemungkinan seperti itu, karena foreign masih mencatat outflow hari ini 2 triliunan. Jadi kalau udah 2 hari ini itu kurang lebih hampir 5 triliun ya outflow yang ada. Sementara inflow itu 50 triliun, jadi masih 1/10. Nah, di sesi kedua, saya banyak trigger buy. Saya beli big banks, kemudian saya beli beberapa saham komoditas. Nah, kemungkinan nanti besok di sesi 2, saya bakal sell all strength karena menurut saya kondisi market masih belum terlalu baik. Jadi untuk sementara memang akan jauh lebih baik fast trading dibanding untuk full kemudian di hold gitu. Kalau seandainya full ya mesti fast gitu. Harus punya spare cash karena kita nggak tahu bottoming market sampai mana. Tapi menariknya MA 200 market itu ada di 6.600. Karena MA 200 itu biasanya selalu menjadi acuan dari foreign untuk melakukan trigger buy. Kalau teman-teman perhatiin ya, semenjak tahun 2020 November sampai saat ini, IHSG selalu rebound di MA 200. Dan kalau seandainya ada penurunan lagi sampai 6.600, ada potensi IHSG rebound. Dan itu tadi itu hampir kena 6.600. Kalau seandainya teman-teman punya teman foreign, investor, atau fund manager, coba nanya deh. Mereka biasanya pakai MA 200 daily. Oke. Jadi intinya saat ini kita jagain dulu di MA 200 daily di kisaran A6600 sebagai supportnya yang perlu diperhatikan teman-teman untuk spekulatif buy. Kemudian nanti bisa lakukan sell on strength untuk fast trade. Tetapi jika jebol, teman-teman harus disiplin stop loss karena kita masih belum tahu bottomnya. Begitu ya Pak Emil kesimpulannya? Yes, betul. Oke. Nah, saat ini kita akan kembali nih ke pertanyaan yang lebih seru nih yang ditunggu-tunggu oleh para cuan traders. Itu kaitan mengenai stock pick apa sih yang menarik untuk kita tradingin di kondisi market IHSG yang gonjang-ganjing. Trading blue chip kah? Trading komoditi kah? Perbankah? Atau sektor apa? Silakan Pak Emil. Oke, kalau kita bicara sektor ya, pemenang dari ketika krisis ini udah lewat, of course menurut saya satu, tetap big banks. Kenapa? Karena foreign flow kalau kita perhatiin dari awal tahun sampai saat ini di level sekarang aja, coba perhatiin. Kemarin kan ketika LKBMRI keluar, itu nilainya 72% year on year. Ya. Itu inflow di BMRI. Itu foreign sebesar 1 triliun dalam 1 hari. Itu kan which is, itu very big ya bro ya. Itu berada di average kurang lebih 8.800. Kurang lebih 8.800. Pucuk pokoknya foreign beli. Sampai gap up. Kemudian per hari ini dia gap down 2 kali. Kalau teman-teman lihat selama 2 hari ini, foreign outflow itu kalau nggak salah di kisaran 300 miliar kalau nggak salah. Jadi kita hitung-hitung aja secara logika, mereka beli di 8.800, 1 triliun. Mereka kemudian jual saat ini 8.100, itu total perlu dana 300 miliar. Nah, that's why kalau kita perhatiin, kita hitung VWAP, rata-rata hampir semua big banks, blue chip, di average foreign itu masih di atas. Oke. Dan dibanding dengan outflow yang sebesar 5 triliun dalam 2 hari ini, dengan besaran akumulasi yang mereka kumpulkan selama 4 bulan kemarin, itu masih jauh. That's why saya masih cukup meyakini bahwa gap-gap yang terjadi selama ini, ya baru-baru ini, itu bakal ditutup. Terutama BMRI hari ini ada gap down, kemudian closing lumayan oke di atas. Nah, besok itu kan gap down-nya itu ada di angka 8.325 ya, which is besok itu most likely kena, most likely ketutup, dan begitu juga gap-gap yang lain. Jadi kalau saya bicara sektor untuk saat ini memang cukup agresif. Kenapa kontrarian? Karena kan big banks yang paling banyak dibuang. Karena begitu dia nanti recover, itu yang paling duluan, dan itu yang which is memberikan kita gain yang bisa nge-cover kerugian-kerugian yang ada atau penurunan-penurunan yang ada selama 2 hari ini. That's why saya akan pilih banking untuk kemudian komoditas. Nah, komoditas ini unik. Nikel itu sudah kembali ke masa sebelum rally dari kemarin Tsingshan melakukan short.
Jadi kemarin komoditas juga semuanya terkoreksi. Nikel minus 8%. Sampai coal juga ikut terkoreksi. Timah juga ikut terkoreksi. Nah, seandainya lockdown yang terjadi di China sudah selesai, maka ini komoditas semua bakal rally lagi. Cuman untuk saat ini memang kalau kita bicara support, ya mungkin jebol. Kalau kita bicara tren, mungkin jebol-jebol tipis. Kita bicara moving average, mungkin jebol. Tapi nanti kalau seandainya semuanya udah membaik, nah mereka bakal mulai kayak restart lah. Boleh dikatakan selama 2 hari ini mungkin teman-teman frustasi karena chartnya udah oke, tiba-tiba jebol. Supportnya bagus, tiba-tiba jebol. Hitung bandarmologi juga kok average-nya di bawah terus, ya karena memang sedang ada panic selling. Jadi kalau yang terjadi panic seperti ini, boleh dibilang harganya tuh nggak make sense. Ya, per hari ini boleh dikatakan semua big bank, semua komoditas itu semua under value. Kalau kita hitung secara valuasi bandarmologi dan volume, begitu juga technical analysis, semuanya masih under value. Oke, jadi secara teknikal, secara bandarmologi, sekarang saham-saham kaitannya mengenai perbankan dan komoditas bisa dibilang under value, sehingga bisa manfaatkan untuk melakukan aktivitas trading ya. Tetapi sekali lagi dengan pembatasan stop loss yang ketat. Dan tadi satu saham yang menarik Bro MY sebutkan yaitu BMRI. BMRI hari ini ada rejection di area supportnya, ini bisa diperhatikan. Dan next gap-nya di kisaran area 8.300. Ini menjadi pilihan yang menarik buat teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi disclaimer, semua yang di sini adalah hanya referensi, keputusan jual beli ada di tangan teman-teman. Dan yang kedua adalah di sektor komoditas. Nah, membahas komoditas nih Bro Michael. Kita melihat bahwa perdagangan semalam komoditas coal mengalami penurunan cukup signifikan walaupun selama ribuan lebaran harganya sempat naik 20% lebih. Kemudian nikel juga kembali di bawah 30.000 USD per tonnya. Nah, akankah harga komoditas atau saham-saham komoditas ini menarik untuk kita koleksi? Dan jika menarik, kira-kira sektornya apa? Sektornya lebih yang batu bara atau nikel? Kalau preferensi dari Bro Michael untuk kali ini. Boleh dikatakan hampir semua saham nikel dibanding dengan saham coal ya. Yang saya perhatiin jauh lebih tertekan saat ini tuh saham nikel. Nah, so untuk saat ini I choose untuk saham coal yang akan jauh lebih cepat pulihnya ketika China selesai melakukan periode lockdown, maka batu bara lah yang akan menjadi salah satu komoditas yang menurut saya pulihnya paling cepat. Belum lagi di mana ada permintaan dari pemerintah India di mana mereka harus segera memenuhi kuota impor. Karena kalau seandainya nggak dipenuhin ya bisa-bisa mereka bakal krisis energi lagi. Jadi untuk saat ini di antara semua komoditas I choose coal. Tapi untuk long term maybe nikel. Jadi untuk saat ini kalau seandainya market udah pulih I choose coal. Oke, siap. Jadi tadi perbankan, big banks jangan lupa untuk trading index. Dan yang kedua adalah komunitas utama coal. Karena kita melihat ketika di China mulai pulih dari COVID-19, demand-nya kembali naik. Nah, ini yang akan menjadi kunci dari saham-saham coal untuk kembali bergelora. Apalagi harganya masih cukup tinggi di atas 300 USD per tonnya, di atas konsensus analis yang rata-rata di kisaran area 150 sampai 200 USD per tonnya di tahun 2022 ini mengenai research reportnya, sehingga masih kurang lebih 1,5 kali sampai 2 kali dari konsensus itu ini menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Nah, kalau untuk komoditas coal sendiri yang untuk jangka pendek ini nih, kira-kira yang menarik untuk diperhatikan saham apa? Kalau yang saya saat ini sedang pantau itu Doit dan Adaro sih. Karena boleh dikatakan kayak Adaro hari ini closingnya cukup menarik karena berhasil ada boleh dikatakan doji dan itu di bawah dengan volume yang besar pula. So saya sendiri cukup meyakini kalau Adaro titik support terkuatnya itu di 2880 yang sebenarnya tuh nggak tersentuh today, dan besok ini ada potensi rebound di atas 3000 ya 3100 ke atas sih dapat lah kalau untuk Adaro ya. Oke. Jadi kalau kita lihat koreksi kemarin lebay, kemudian hari ini ada rejection doji di bawah dengan volume besar, ini secara hukum dasar volume price analysis ini ada perlawanan dari buyer. Oke. Meskipun foreign masih ini ya. Kalau boleh diperhatiin memang rata-rata foreign masih outflow. Oke. Jadi kita melihat Adaro menarik ya. Dia tidak berhasil menyentuh
support 2880 tapi ada rejection, dan 3100-an dapat lah ya bro ya untuk short Yes. selling. Kemudian selanjutnya Doit ini menguji support nih, jangan sampai jebol di kisaran area Ya. 496 ini. Yes, tapi kalau in my view, Doit sampai 460 juga masih still quite good. 460. Jadi sampai 460 ya ketika dia breakout ya pola cup and handle-nya ya. Yes. Pola panjangnya itu tuh masih cukup bagus untuk diperhatikan. Sehingga dua saham ini bisa diperhatikan tapi sekali lagi dengan stop loss yang ketat. Nah, Bro Michael, sebelum nanti kita ke Q&A dari teman-teman yang tentu saja jangan lupa untuk bertanya di kolom Q&A, jangan di komen karena kalau di komen kita banyak kita ketimpa-timpa. Dan yang kedua, saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman buat teman-teman yang hari ini meng-screenshot acara hari ini, tag ke Michael Yo, ke Sekolah Sekuritas dan PHBJ 17 akan mendapatkan hadiah merchandise dan juga buku Merdeka Finansial dengan investasi saham. Di mana di situ akan ada basic-basic kaitannya mengenai bagaimana memilih saham secara fundamental, top-down analysis, kemudian membaca candle, kemudian teknik analisis seperti chart pattern dan lain sebagainya. Oke, Bro Emi, ini aku pengen bahas satu sektor yang dulu sempat seksi hingga Q1 2022 atau seksi-seksinya tahun lalu sebetulnya, yaitu saham teknologi dan juga digital banking. Bagaimana pandangan Bu MY mengenai inflasi yang cukup tinggi sehingga growth stock ini cenderung banyak di sell off oleh para investor? Boleh dikatakan ini tuh nightmare. Tahun ini tuh tahun-tahunnya mimpi buruk bagi saham-saham teknologi. Kita perhatiin beberapa saham teknologi, Arto yang dari level 19.000 saat ini udah 10.000, itu terkoreksi hampir 50%, bayangkan. Kemudian ada BBYB yang udah di 1.600-an kalau nggak salah. Kemudian Agro yang udah di bawah 100. Nah, so far untuk saham teknologi yang masih quite good itu saya lihat only di BBHI. Nah, perhatiin juga BBHI today itu ada very long rejection, itu sampai hammer very good. Itu menurut saya juga besok ini tanda perlawanan. Jadi untuk saat ini saham teknologi you cannot kalian nggak bisa bullish terlalu banyak di saham teknologi. Itu hanya di beberapa sektor yang itu dia mesti bisa ngelawan makro. Jadi dia mesti ada punya corporate action yang bisa ngalahin outflow yang akan terjadi dari kenaikan suku bunga. Jadi ketika suku bunga itu naik, maka jangankan saham teknologi, saham aja itu bisa di sell off, contohnya today, ya kan? Apalagi saham teknologi gitu, yaitu yang udah kenceng-kenceng dari kemarin, itulah yang paling pertama menjadi sasaran outflow. Nah, that's why saham-saham teknologi sampai di bulan keempat ini boleh kita katakan nggak kemana-mana semuanya. Hanya sedikit banget yang bisa mencapai titik-titik tertinggi gitu. Mungkin salah satunya MTech. Tapi ini juga sell off-nya masih lumayan. Kemudian ada Bukalapak yang kemarin mau rebound tapi juga gagal. Kemudian Goto yang sudah berada di level bawah IPO. So, this year ini masih quite very hard untuk saham teknologi. Oke, jadi tahun ini masih cukup tough ya di kala suku bunga tinggi. Sangat tough buat saham-saham teknologi, kecuali saham-saham teknologi yang memiliki story atau memiliki plan yang luar biasa ke depannya. Dan yang menarik menurut pandangan Bu Michael, hari ini kita bisa lihat rejection dari BBHI ya, di kisaran area 5.800-an, ada rejection di situ, itu bisa diperhatikan. Dan BBHI ini juga merupakan salah satu bank digital yang didukung oleh ekosistem, yaitu ekosistem Bukalapak, yang mana Bukalapak juga memiliki atau ada kepemilikan atas BBHI, yang mana di laporan keuangannya Bukalapak, keuntungan mereka atau unrealized keuntungannya sebagian besar dari BBHI. Nah, ini bisa diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian nih, Bro Emi, sebelum kita ke Q&A, untuk investasi menengah ke panjang, kita melihat bahwa biasanya setelah komoditi boom, sektor properti bisa menjadi pilihan. Karena kita melihat di tahun 2012 ketika komoditi boom terjadi, dilanjutkan 2013 selanjutnya properti boom. Akankah cycle tersebut akan terulang di tahun 2022 dan selanjutnya, di mana banyak orang-orang yang memiliki fresh money atau orang kaya baru yang melakukan pembelian di sektor properti? Silakan, Michael.
Kalau kita bicara sektor komoditi beneficiary yang dapat keuntungan, yaitu salah satunya properti, kemudian siklikal yang lainnya, semestinya itu di bulan Maret itu, Januari Maret, ya di bulan Maret mestinya udah dapat inflow atau udah dapat kenaikan. But sampai detik ini boleh dikatakan saham properti itu nggak kemana-mana. Kalau kita bicara secara fundamental, yes. Tapi honestly untuk sampai saat ini inflow yang ada dari foreign itu only ke big banks, komoditas, kemudian ke beberapa saham siklikal seperti Astra, kemudian ya ada di Telkom, tapi sisanya itu masih belum. Nah, that's why ini sebenarnya saya juga masih menunggu apakah nanti bakal ada inflow di properti. Tapi kalau seandainya properti jalan itu biasanya yang pasti selalu didahului oleh banking. Nah, tahun ini itu nggak kejadian. Kalau tahun-tahun dulu sebelum COVID kan biasanya seperti itu. Kalau udah ada banking, kemudian properti, lalu nanti consumer siklikal segala macamnya ikut naik. Tapi untuk this year, so far saya merhatiin bahwa foreign masih only bullish di big banks dan komoditi, masih belum ke properti. Karena kalau mau dikatakan sebagus apapun kita menganalisa, sebagus apapun kita melihat fundamentalnya, we need inflow kan. Kita perlu dana masuk yang untuk mengangkat harga. Nah, itu hukum apa? Hukum eksaknya, hukum pastinya, dan kita juga masih menunggu. Tapi secara fundamental, secara struktur market itu udah memang mengharuskan kalau properti jalan. Cuman saya juga bingung kenapa nggak jalan. Oke, jadi intinya kalau teman-teman merupakan seorang trader, teman-teman harus perhatikan namanya inflow. Jika inflow kencang itu bisa diperhatikan. Dan saat ini inflow masih terbatas di big banks. Dan juga yang kedua komoditas, secara specifically adalah coal. Karena tadi Bro menyebutkan nikel lebih untuk medium to the long run. Oleh karena itu, dua sektor ini yang bisa teman-teman perhatikan untuk trading. Dan selanjutnya saya akan buka Q&A buat rekan-rekan sekalian. Dan saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman yang belum membuka rekening Sukosekuritas, teman-teman bisa buka di eform.sukosekuritas.com di pin message. Yang mana teman-teman akan langsung mendapatkan akses ke Spot by Sukosekuritas, aplikasi yang baru. Dan ini akan launching di tanggal 17 Mei 2022 minggu depan. So, penasaran aplikasinya seperti apa? Jangan lupa buka rekening di eform.sukosekuritas.com. Oke, kita lanjutkan ke Q&A dan yang paling banyak nanya atau yang paling banyak like-nya akan saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama, KOMY, untuk strategi buy on weakness, apakah sudah aman? Atau tahan dulu takut jebol? Atau mungkin ada alternatif untuk beli cicil untuk saham-saham big banks dan juga komunitas tadi untuk buy on weakness? Silahkan. Oke. Pertama ya, kita nggak tahu weakness dari market saat ini di berapa. Kita sama sekali nggak tahu. Tapi kalau jadi untuk mengantisipasi tersebut itu adalah dengan melakukan money management, sehingga kalau seandainya kalian spare kejatuhan bursa, let's say ya, kita coba lihat, let's say bursa itu ada di MA 200 tadi 6.600. Nah sebenarnya di situ kalian udah boleh ada agresif kalau menurut saya, karena most likely di situ bakal ketahan karena itu punya MA 200 dan itu bakal ada strong rejection. Sayangnya today belum kena, itu udah ada rejection. Jadi besok itu sebenarnya kalau mau buy on weakness mungkin kalian nggak dapat. Karena weakness-nya tadi ada di hari ini sesi 1. Itulah weakness bursa. Siapa yang bisa prediksi hari ini weakness? Jawabannya nggak ada. Nah, that's why kita mesti ngikutin flow. Jadi kalau untuk saat ini daripada buy on weakness akan jauh lebih baik kalian beli cicil. Karena kalau buy on weakness kalian selalu buy on weakness itu akan jauh lebih baik di market yang uptrend. Ketika dia koreksi, nah itulah kalian harus melakukan buy on weakness. Tapi kalau di market seperti ini kita nggak tahu weakness-nya di berapa, karena bisa aja support jebol lagi gitu. Oke, jadi perhatikan ya teman-teman ya, buy on weakness ini hanya untuk market uptrend, itu perhatikan. Tetapi teman-teman di tiap area support kuatnya boleh beli cicil, gitu ya Bro Michael ya. Yes. Jadi di area support kuatnya boleh beli cicil. Atau untuk trading dikit-dikit juga boleh, terutama di saham-saham yang dua sektor tadi, perbankan dan gold. Oleh karena itu kayak tadi contohnya BBRI ya, kalau teman-teman buy on weakness, BBRI misalnya nggak full exposure nggak apa-apa, karena lebih baik kita menjaga cash kita, menjaga portofolio kita daripada belum tahu bottomnya di mana kita full cash, mending kita amankan seperti itu. Dan hari ini kita melihat bahwa BBRI ada rejection di kisaran area 4.240. Dia mengalami kenaikan dari sempat ARB ya dia ya.
Ya. Jadi dia sudah 0% hari ini. Jadi itu contohnya, dan tadi hari ini direkomendasikan BMRI oleh Bro Michael Leo. Kita lihat besok bagaimana. Oke, selanjutnya kita akan lihat pertanyaan lainnya dari ini nih. Kok nggak bisa nih? Aji Setiawan dulu deh. Telkom, Excel, ISA, Tebik, dan Tower. Ya, ini sektor telekomunikasi dan pertawaran. View-nya bagaimana dan apakah kita boleh masuk di range berapa? Silakan Bu Michael. Ah, yang kebetulan dari Telkom, Tebik, Isan, Excel. Kebetulan di antara semua itu tuh saya punyanya di Excel karena menurut saya Excel itu menarik ya. Satu, yang kedua karena coba teman-teman perhatiin rata-rata saham-saham blue chip itu sedang mendekati areal MA200 dan itu selalu bisa dijadikan patokan sebagai strong support. Nah, jadi memang untuk saham telco sektor ini kalau dibilang bullish banget enggak, sideways aja, tapi ada arah uptrend ada, tapi maybe slow gitu. Kalau di antara itu saya choose Excel sih. Oke, jadi di antara sektor telekomunikasi kita bisa perhatikan Excel. Karena secara flow dia juga paling bagus ya dibandingkan yang lain. Dan sekali lagi Bro MY mengingatkan, kita jaga saham-saham tersebut di MA200. Di MA200 bisa manfaatkan untuk cicil buy atau spekulatif buy di situ. Memang ada potensi rejection di sekitar area tersebut. Dan untuk Excel kita perhatikan dia udah mendekati MA100 di area 2950. Nanti kita bisa perhatikan apakah dia jebol dari MA100-nya atau tidak. Oke, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Yakni dari Kelvin Anthony mengenai Indi. Indi kalau diperhatikan volume selnya kecil, tapi penuhan harganya lumayan. Kira-kira Indi ini menjadi pilihan yang menarik bukan di sektor call selain DOIT yang tadi disebut oleh Ko Michael Yo. Silakan. Oke. Di antara semua sektor call, saham call, baik Adaro, DOIT masuk, kemudian ada ITMG, lalu ada PTBA. Nah, Indi itu yang selalu menjadi high beta atau pergerakan yang paling kencengnya gitu. Jadi kalau seandainya, let's say kalau seandainya lagi rally saham call, itu rata-rata Adaronya 5%, mungkin Indinya bisa 10 atau 15%. Nah, begitu juga terjadi kalau seandainya dia koreksi. Jadi kalau dia koreksi, mungkin Adaro minus 3%, dia bisa ARB, bisa 2 kali lipatnya. Nah, that's why kalau untuk di momen saat ini, dibanding dengan harus buy on weakness, saya akan condong lebih aman kalau seandainya kita entry ketika dia sudah mulai ada flow. Jadi weakness-nya di mana, kemudian ada yang beli, volumenya besar, itulah garansi kita untuk entry. Oke. Itu artinya big player-nya ada yang masuk, itu artinya ada yang ngumpulin. Apalagi kalau itu foreign, jauh lebih valid gitu. Jadi jika udah kejadian seperti itu, nah akan jauh lebih baik kalau kita entry di momen seperti itu dibanding dengan buy on weakness saat ini. Kalau seandainya memang mau buy on weakness, oke, balik ke cara pertama, yaitu dengan konsep cicil. Oke. Sambil perhatikan indeks di 6.600. Ini kebetulan tuh ada yang nanya tuh, tadi kebetulan aku baca. Dia bilang, kenapa HMSP naik, UNVR naik, kemudian INDF naik, kemudian ICBP naik. Jadi gini, kalau dulu ya, ketika market koreksi, ketika market sedang dalam keadaan jelek, itu biasanya fund, apalagi equity fund, itu bakal ada yang namanya trigger sell gitu. Contohnya, ya ini udah harus mereka jual, karena pergerakannya udah ngelawan. Ketika mereka jualan, equity fund itu harus memindahkan sahamnya ke stocks yang lain. Dan biasanya mereka pindah ke defensive sektor. Dan itulah yang terjadi biasanya kalau seandainya market jelek. Kalau UNVR udah jalan, HMSP udah jalan, kemudian INDF, ICBP, itu biasanya karena memang fund sedang memarkirkan dana mereka ke defensive sektor. Oke. Jadi yang pertama tadi perhatikan indeks 6.600 itu kunci. Yang kedua, kalau mau buy on weakness, buy cicil. Tetapi kalau teman-teman trading sebaiknya perhatikan dulu supportnya, support kuatnya, jangan langsung beli. Ketika ada rejection atau ada inflow, baru putuskan untuk masuk. Itu yang paling penting. Dan kemudian, kenapa sektor consumer mengalami kenaikan cukup signifikan? Ini yang perlu dicatat. Karena banyak equity fund yang 90% minimal ditaruh di equity, kan mereka udah take profit dari saham-saham lainnya. Biasanya 80. Pindah. Dan akhirnya pindahnya itu harus ke equity juga. Jadi mau nggak mau sektor consumer juga menjadi pilihannya. Begitu ya Bro Michael ya? Yes. Oke.
Kita akan lanjutkan ke pertanyaan lanjutan. Dan ini banyak yang akan bertanya saham-saham teknologi, Bro Michael. Nih, sahamnya lagi hype, sahamnya Cici Zabrina ini. Kalau Zabrina ada di sini, halo WRG, Zabrina, WRG. kamu ada. Nah, WIRG, gimana view ke depannya kok? Pertama itu menariknya tuh penurunan WIRG itu kan open langsung RBO terus gap down dan volumenya kecil. Ini akan ada ketemu titik di mana semua buyer yang kemarin itu akan mengalami kerugian dong. Mereka nggak bisa keluar. Nah, itu adalah titik di mana boleh dikatakan equalnya market atau boleh dikatakan bottomingnya market dan itu yang mesti kita pantau. Kalau menurut saya ini masih belum jelas kemana karena dia baru IPO. Historical price-nya daerah area konsolidasinya belum muncul. Tapi kalau menurut saya ini belum, kalau dikatakan bearish itu belum, masih jauh banget. Masih jauh dari bearish ya, karena dari harga IPO 168 dia udah dari cukup signifikan sampai hari ini 955, tetapi trennya memang belum begitu terlihat ya, karena dia baru IPO. Jadi kalau teman-teman mau trading di saham-saham yang baru IPO, sebaiknya perhatikan money management, perhatikan area entry exit-nya, dan disiplin stop loss. Karena risikonya cukup tinggi, seperti saham-saham teknologi di kala suku bunga tinggi, itu juga sangat berisiko, jadi pembatasan risiko sangatlah penting. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai BBYP. Nah, ini BBYP juga dikabarkan akan right issue di bulan Mei ini, masih menunggu surat efektif dari OJK. Nah, kira-kira bagaimana nih pandangan KMY setelah BBYP ini mengalami penurunan dan berkali-kali menjebol supportnya? Silakan. Pertama BBYB MA 200-nya udah breakdown. Penurunan juga masih sebenarnya dibilang volumenya rendah juga enggak rendah-rendah banget. Jadi untuk saat ini kalau untuk nangkep BBYB di mana terus terang saya nggak tahu karena aksi selling pressure-nya tuh masih terlalu besar. Nah, ini kalau seandainya areal 1250 breakdown maka dia akan balik ke 1000 ini kalau BBYB. Jadi untuk ini saat ini memang saham teknologi jangan terlalu overweight. Oke. Jangan terlalu overweight di saham teknologi. BBYP masih belum tahu area entry-nya di mana. Tetapi ini kita bisa perhatikan area yang perlu diwaspadai kemana, Bro MY? Sebelum ke 1000? 1250. 1250. Oke, perhatikan 1250 untuk BBYP. Jangan langsung beli, perhatikan dari rejection atau tidak, baru nanti kita bisa manfaatkan untuk aktivitas pembeli. Oke, ini kebetulan ada yang nanya nih bro, BBRI, aku jawab sebentar ya. Boleh. Kalau boleh. Nah, ini kebetulan aku depan laptop, jadi ini pergerakan saham BBRI ya. Kalau kita perhatiin ya, trendline dari BBRI itu kita tarik dari bottoming 2020. Menyentuh bottoming di September 2021. Kemudian ini MA 200 dan ini very very close today. Jadi kalau in my opinion ya, apalagi ada gap down di sini, ada potensi kalau ya bursa bakal nutup ke sini at least. Nah, kalau BBRI udah begini, otomatis itu akan men-trigger saham-saham lain untuk rebound. Nah, karena kalau kita perhatiin ya, kita masukin indikator, biasanya kalau untuk overbought dan oversold, itu kita bisa pakai Bollinger Bands. Nah, perhatiin ya, hari ini BBRI itu sudah berada di Bollinger Bands luar, which is itu very, very oversold. Dan kemudian dia masuk. Nah, ada potensi dia menembus rebound dulu sebentar untuk nanti kemudian kalau menurut saya in long term dikatakan bursa aman atau enggak ya belum gitu. Jadi akan jauh lebih baik memang untuk saat ini tuh kita melakukan trading cepat. RSI juga sudah menyentuh area oversold. Jadi ya ada potensi short term bursa rebound. Tapi di dalam jangka panjang nggak bisa dikatakan bursa kita aman gitu, atau boleh nggak bisa dikatakan bahwa ini udah nggak ada koreksi-koreksi lagi gitu. Oke, jadi waspadai ya, istilahnya kita jagain di MA 200, bisa spekulatif. Kalau udah deket MA 200 tuh area yang sebenarnya udah oke lah untuk beli ya, Bro Michael ya. Yes, karena acuan foreign itu selalu MA 200. Oke, noted.
Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi udah tercerahkan ya kenapa MA200. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai sektor komoditas lainnya, yaitu oil dan emas. Bagaimana pandangan Bro Michael ya mengenai hal ini? Apakah Ah, menarik atau tidak? untuk sementara paling yang saya perhatiin itu adalah BRMS ya, karena BRMS 200 itu which is a very strong. Jadi kalau di 200 ini saya cukup yakin kalau ini nggak breakdown ya. 200 kalau seandainya breakdown ya ini titik-titik level stop loss-nya itu di bawah 200. Sekarang 214 jadi udah very close. Sementara kalau NDKA ini juga ada bullish pin bar, gap down pula. Jadi ya ini ada potensi rebound dulu sebentar. Tapi kalau untuk saham oil, terus terang saya udah nggak pernah lihat selama 1 bulanan itu belum. Nah, MEDC sendiri ini juga rebound dari EMA 200. Nah, titik resistennya 580. Ya, ada potensi sih ini. Karena ini look alike kayak gini. Apa? Ini tuh menyerupai falling wedge. Oke. Nah, jadi kalau seandainya dia berhasil break dari 590, ini ke 700 tuh enteng. Oke. Medco ya. Medco. Itu doang sih. Kalau yang lain biasa nggak kelihatan. Oke, jadi yang menarik sebenarnya saham-saham emas ya. Karena biasanya juga ketika krisis terjadi, biasanya emas menjadi safe haven ya. Kami lainnya Hmm. cenderung lebih stabil, terutama saat inflasi. MDKA ada rejection di area support di kisaran area 4750 dan ada gap down. Ini bisa menarik untuk diperhatikan, dan BRMS ada di area support kuatnya 200. Tetapi untuk Medco di sini bisa perhatikan jika dia break 590 baru menarik, tetapi harga oil ini masih gonjang-ganjing ya antara naik dan tidak, sehingga tentu saja ini yang mengakibatkan saham-saham oil ini cukup volatile. Apalagi sahamnya sangat-sangat legged atau bahkan gerakannya nggak sesuai dengan harga komoditasnya. Itu yang perlu diperhatikan kaitannya mengenai oil. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai strategi ini. Ini bagus nih Bu Emi ini, supaya teman-teman contoh pesertanya juga dapat pencerahan mengenai trading method dari Bu Michael. Nah, dari Ido, saat kita melakukan pembelian, bagusnya tuh saat market buka atau nunggu waktu udah reda setelah 10-20 menit tuh. Gimana pandangan Bu Michael? Justru ya, ini ya mungkin salah satu metode yang paling sering saya pakai. Kalau seandainya ada panic selling di awal market open, jangan pernah jual. Itu adalah momen yang paling bagus untuk kalian beli. Karena ketika ada panic selling di pagi hari, gap down contohnya, boleh dikatakan itu merupakan tindakan yang panik yang dilakukan oleh investor, di mana perdagangan tuh belum apa-apa, udah berada di harga bottoming. Yang artinya nextnya ke depan hanya akan bisa bergerak ke atas dong, atau tetap di bawah, kan pilihannya dua gitu. Dan karena volume besar yang menunggu ke depan, itu membuat harga paling enggak itu ada rebound. Nah, itu yang contohnya terjadi di hari ini. Jadi kalau seandainya momen untuk beli paling tepat kapan? Itu adalah di momen market awal open ketika ada panic selling. Tapi kalau seandainya gap up, itu justru harusnya jualan. Jadi nggak bisa digeneralisir ya. Pagi itu lebih bagus beli atau jualan. Itu nggak bisa digeneralisir. Tapi kalau seandainya pagi ada panic selling, itu momen yang paling tepat untuk beli. Tapi kalau seandainya pagi ada panic buying, itu bisa beli, bisa juga jual. Karena kita nanti di market open, di market berjalan, kita akan bisa melihat ini gap up-nya tuh sustain atau enggak. Nah, itu perlu kemampuan untuk melihat market di dalam time frame yang lebih kecil. Oke, jadi perhatikan teman-teman ya, bahwa kalau malahan indeksnya itu hancur atau ada aktivitas sell off yang gila-gilaan, kemudian ada menyentuh area support yang cukup kuat, itu malah menjadi area yang menarik untuk kita melakukan speculative buy. Tetapi sekali lagi ini nggak bisa digeneralisir, semua ada risikonya, yang penting teman-teman ada pembatasan risiko. Dan kalau ketika market lagi turun ya bro ya, dan panic selling, malah jangan jualan ya, biasanya ntar ada pembalikan. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Dan terus saja sekali lagi di kondisi market seperti ini, money management is very important.
Yang Oke. paling sering tuh yang paling sering tuh begini. Pagi-pagi market open minus 7% atau minus 5%, BBCA contoh, BBRI minus 5%. Teman-teman panik kan? Wah, ini blue chip pagi-pagi minus 5%. Ya udah deh, saya jual dulu. Tahu-tahu sesi 1 tiba-tiba udah mau kuning aja atau udah mau hijau aja gitu kan. Itu sering tuh begitu. Dulu saya juga sering ngalamin. Pokoknya kalau pagi-pagi udah minus 5%, pagi-pagi minus 4%, udah saya buang dulu gitu. Tahu-tahu closingnya hijau atau closingnya kuning gitu. Contohnya kayak BBRI, kalau seandainya teman-teman jual pagi tadi pasti nangis di closing gitu kan. Karena pagi-pagi itu memang pagi-pagi ketika ada momen panic itu merupakan momen yang paling tepat untuk beli sebenarnya. Kalau seandainya teman-teman udah nggak ada cash, ya udah wait and see dulu. Jangan jualan di pagi-pagi gitu. Karena pagi-pagi itu momen di mana volume belum muncul gitu. Sementara kalau lihat pagi-pagi volume transaksi BBRI contoh, let's say normalnya 500 miliar. Pagi-pagi dibanting dengan dana hanya 1 miliar di level bawah pula. Apa yang terjadi kalau seandainya udah menyentuh rata-rata 500 miliar? Ya at least dia naik atau tetap di bawah. Dan kemungkinan besarnya naik ke atas. Boleh teman-teman perhatiin. Jadi kalau seandainya pagi-pagi teman-teman ngelihat minus 5%, pagi-pagi minus 7%, pasti langsung semua jualan kan, plop, 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 plop. Padahal itu biasanya, itu fund lagi lakuin short. Kemudian cover di bawah. Sayang banget kalau jual di pagi-pagi dan dia minus. Yes, jadi tunggu ketika market lebih stabil, kalau teman-teman lihat market lagi panik, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya bro ya. Dan di sini kita pertanyaan lebih ke makroekonomi. Ini pertanyaan bagus dari Priscilla Morianto. Ini kan yang naik baru tingkat bunga The Fed nih. Ini bagus banget pertanyaannya. Dan bentar lagi nih kita juga akan ada namanya rapat gubernur Bank Indonesia. Biasanya itu adalah menentukan kira-kira bagaimana suku bunga di Indonesia. Nah, ada potensi suku bunga di Indonesia juga akan naik. Bahkan ada berbagai pemberitaan yang menyatakan bahwa kenaikannya bisa 75 basis point dari 3,5 ke 4,25%. Bagaimana dampak kenaikan suku bunga ini ke market saham, Bro Michael? Akankah ada dampaknya seperti ketika kemarin suku bunga Amerika Serikat mengalami kenaikan? Silakan. Oke, pertama, soon or later suku bunga di Indonesia itu pasti naik. Kalau menurut saya pasti naik. Cuman kapan akan terjadi? Menurut saya itu nggak lama lagi. Satu. Yang kedua, apa dampaknya? Pertama, kalau kenaikan suku bunga terlalu ekstrim, maybe akan ada volatilitas di market saham dan itu mesti diwaspadai. Itu satu. Kedua, tapi di dalam jangka panjang, kenaikan suku bunga yang ada di Indonesia itu akan mengimbangi atau mengurangi gap yang terjadi dengan suku bunga yang ada di The Fed. Dan itu membuat salah satu senjata kita untuk menghadapi tapering. Jadi kan tapering itu apa sih? Teman-teman perhatiin ya, di tahun 2008 kita krisis. Kemudian tahun 2008 akhir atau 2009 awal, The Fed itu melakukan printing money, market rebound. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, inflasi. 2013 tapering, dadakan. IHSG minus 26% dari angka, saya lupa angkanya, tapi minusnya 26%. Saat itu RB-nya normal. Saat ini minus IHSG dari tapering atau dari kenaikan suku bunga 0,5 itu baru 6%. Jadi which is itu masih seperempat dari normal dari tahun 2013. Nah, dan itu sebenarnya udah lebay penurunannya yang 6% ini. Nah, gimana untuk menghadapi atau mengatasi outflow yang ada dari pasar saham? Salah satunya adalah dengan menaikkan suku bunga. Karena ketika suku bunga di Indonesia naik, investor juga akan mikir, oh suku bunga di Indonesia ternyata juga lumayan. Ngapain saya harus keluarin uang saya secara masif pindah ke Amerika? Nah, logika sederhananya kayak gitu. Cuman ingat, ketika momen kenaikan suku bunga terlalu agresif, itu pasti nggak disukai sama investor. Karena investor itu suka yang namanya stability. Yeah. Kalau seandainya nggak stabil, itu pasti akan ada shocking. Contohnya, kenaikan suku bunga 0,5. Ini itu juga memberikan shocking di market. Padahal kalau kita perhatiin fundamental Indonesia tuh baik-baik aja. GDP kita itu pokoknya turun 0,01% dibanding dengan bulan lalu. Kemudian inflasi kita juga masih quite stabil di angka 3% lebih kalau nggak salah. Neraca dagang kita juga normal-normal aja. Tapi seems unfair kalau seandainya value market kita harus turun sebesar 6% selama 2 hari. Cuman namanya market ya market. Market selalu benar. Ada penggerak market itu bukan cuma fundamental, bukan cuma teknikal, bukan cuma uang, tapi
fear dan greed dari market kan. Dan ini saat ini memang market sedang dalam keadaan fear. That's why menurut saya ini jangka waktu short term itu akan ada rebound, dan salah satu penyelamat bursa agar terjaga di EMA 200 adalah kenaikan suku bunga di Indonesia. Oke, jadi kenaikan suku bunga ini udah diekspektasikan ya untuk istilah menjaga inflasi, dan juga kita melihat Amerika Serikat sana udah mulai menaikkan, ya pasti tentu saja negara-negara lainnya di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia juga akan menaikkan. Cuma kalau kenaikan yang memang tinggi, misalnya 0,75% atau cuma ada volatilitas. Ada volatilitas dan kekagetan, itu wajar ya Bro MY ya. Dan selain di bulan Mei ini, setelah The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga 50 basis point, yang ditunggu-tunggu aktivitas selanjutnya adalah suku bunga Indonesia. Dan biasanya setelah itu ada shocking, dan mudah-mudahan setelah itu lebih stabil. Karena kalau aku lihat nih Bro MY, biasanya Mei itu sell on Mei-nya berakhir di tanggal 20-an. Nah, biasanya itu kita bisa coba masuk di kisaran 20-an Mei. Itu berkali-kali aku pakai strategi itu bertahun-tahun, cukup sukses lah. Jadi teman-teman bisa coba, tapi sekali lagi money management bisa diperhatikan. Oke, kita lanjut 2 pertanyaan lagi Bro MY ya. Ini banyak yang masih menunggu, kita agak cepat aja. Yang selanjutnya adalah kaitan mengenai sektor hold juga, anak usaha dari Adro, yaitu ADMR. Bagaimana pandangan Bu MY terhadap ADMR? Salah satu saham yang saya suka itu pertama ADMR ya. Jadi ADMR memang saat ini menariknya ADMR itu foreign masih still inflow, dan titik MA 200-nya tepat di angka 2000, dan area support sendiri di 2200. Jadi sebenarnya kalau seandainya next ke depan 2200 dan 2000 terjaga, maka di bawah 2000 itu level stop loss-nya. Jadi contoh 2200 ke 2000 itu kan 10%. Kalau teman-teman bisa jaga risiko maksimal 10% itu di berapa rupiah, maka di bawah 2000 teman-teman pasang stop loss. Sementara kalau itu kejaga, maka rewardnya menurut saya itu masih bisa balik ke titik tertingginya 2900. Jadi ADMR itu merupakan salah satu call yang dia punya cooking call, atau call yang boleh dikatakan yang paling ramah lingkungan dibanding dengan thermal call. Thermal call itu yang biasa diproduksi oleh contohnya Adaro, kemudian PTBA. Sementara kalau ADMR dia memproduksi cooking coal yang ramah lingkungan. Itu menjadi proxy dari foreign. Sehingga kalau teman-teman perhatiin, yang mengangkat ADMR dari IPO sampai saat ini masih selalu foreign. Jadi memang itu menarik. Oke, jadi ADMR menarik. Reward to risk ratio-nya resisten di area 2900, bisa beli cicil 2200 dan 2000, tapi jika turun di bawah 2000 bisa perhatikan untuk stop loss. Oke, pertanyaan terakhir dari Chuan Troopers. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Kevariki. Ini tadi melanjutkan pernyataan PMY. Biasanya fund-fund pengen taking profit masuk ke sektor defensif, yaitu consumer. Nah, apakah benar nih, ini saatnya masuk ke sektor yang dilakukan kemarin-kemarin, seperti consumer, atau mungkin konstruksi, dan juga property? Silakan, PMY. Pertama, kalau konstruksi saya masih big no, satu, karena very no katalis gitu. Yang kedua adalah saya nggak ngikutin rally daripada consumer. Kenapa? Karena menurut saya kenaikan yang disertai oleh pergerakan taktis seperti ini, itu menurut saya nggak sustain. Hanya sementara, meskipun dengan volume besar, tapi itu hanya sementara. Dan menurut saya, contohnya hari ini, kalau kita perhatiin, hanya dalam waktu 2 hari BBRI berhasil di cover oleh foreign dari ARB keangkat sampai kuning gitu. Nah, jadi kalau di view saya, karena sebelum saya memilih stocks utama ya, Corporto, itu biasanya saya selalu melihat makro ke mikro. Yeah. Makronya kenapa saya pilih banking? Jelas karena loan growth kita tumbuh, kemudian komoditas naik, itu akan meningkatkan pendapatan daripada banyak masyarakat kita, dan itu sehingga beberapa pilihan core stock saya itu adalah komoditas dan banking. Sementara kalau saya tiba-tiba pindah UNVR, ya itu paling hanya short term trading. Jadi kalau seandainya saatnya pindah, ngapain gitu? Itu fund manager pindah ke saham defensif karena mereka terikat aturan 80% mereka wajib saham. Jadi mereka nggak boleh cash. Kalau seandainya cash mereka sampai 50% itu nggak boleh. Mereka wajib cash minimal 80%. Itu kalau equity fund ya. Beda kalau fund yang lain. Jadi itu mereka lakukan karena mereka terikat sama aturan. Sementara kita nggak ada yang mengharuskan kita harus punya saham kan. Kita full cash itu oke-oke aja. Ada satu pesan yang saya mau kasih tahu ke teman-teman.
Ingat ya, ketika market terkoreksi dan kalian punya cash, itu artinya kalian profit. Itu artinya kalian unggul dibanding dengan majority semua reksadana. Itu artinya kalian unggul dibanding semua investor. Kalau seandainya kalian cash di saat market koreksi. Jadi enggak harus selalu cari saham apa yang bisa ngegantiin kalian punya loss. Enggak harus cari saham apa yang bisa kasih kalian gain di market bearish. Kalian stay cash aja di market bearish, itu artinya kalian udah gain. Itu artinya kalian udah outperform. Wow, luar biasa. Jadi intinya kita sebagai seorang investor itu kita memiliki fleksibilitas, itu poinnya. Dimana kita bisa full cash, bisa separuh saham, bisa semuanya saham. Nah ini manfaatkan nih. Ketika market cash ini buat teman-teman yang udah raise cash di bulan April kemarin, selamat. Yang mana teman-teman ini bisa memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian cicil atau strategi speculative buy on the support untuk saham-saham tersebut, sehingga cash is the king for now. Ini benar banget nih, Fikri. Dan tentu saja hari ini kita juga pengen nanya nih, sebelum IG Live ini tutup, 5 saham watchlist KMY yang bisa diperhatikan cuan Robbers nih. Ini pertanyaan baru nih dari saya ke teman-teman yang join di Detox bersama saya. Silakan. Oke, BMRI itu 2. Kemudian ESA, Doit, dan Adaro. Jadi BRI, PMRI, ESA, Doit, dan Adaro. Sekali lagi terima kasih buat Bro Michael buat malam hari ini. Mungkin kita closing statement dulu dari Bro MY, dan welcome lagi nih di Detox-nya Sobat Sekuritas. Silahkan Bro MY. Saya tuh pasti yakin ya teman-teman saat ini tuh banyak frustasi, banyak yang merasa kayak wah ini saya gagal, kemudian banyak yang merasa bahwa ini market tuh nggak cocok sama saya. No, bukan market yang nggak cocok sama kalian. Bukan kalian yang nggak cocok sama market, tapi memang market saat ini memang sedang dalam keadaan membuat kita semua tuh nggak cocok sama market. Karena boleh dikatakan penurunan seperti ini tuh ada saatnya kita merefleks diri atau menahan diri untuk coba kita susun ulang strategi. Coba kita ngerasain bahwa memang ada momen-momen saat market tuh memberikan kita tekanan yang amat-amat kuat seperti ini. Dan bukan cuma kamu yang ngalamin, saya juga ngalamin. Hari ini saya minus 3%, bayangin, dari seluruh total porto saya. Dan itu saya udah cukup berhati-hati. Dan ketika ini terjadi, ya ingatlah bahwa ketika kalian mampu menahan keinginan kalian untuk maksa beli saham, ketika kalian mampu menahan keinginan kalian untuk terus beli saham, itu artinya kalian maybe berada di 10% dari total investor. Boleh dikatakan kalian tuh termasuk orang yang mampu memiliki kontrol diri yang besar kalau saatnya kalian mampu menahan diri kalian untuk tidak belanja di saat market seperti ini. Karena artinya kalau kalian memang belum mampu untuk ngelihat pergerakan seperti ini, yang paling baik itu adalah stay cash. Gitu. Dan pentingnya adalah dibanding dengan buy on weakness, jangan pernah coba punya mindset untuk selalu beli bottoming di market seperti ini. Nggak ada yang tahu bottoming di mana. Kalau seandainya pun ada yang dapat di bottoming, itu dia tuh udah siapin cicil terus sampai ke bawah gitu. Saya cicil 10 kali ARB, mantulnya di berapa? Nah, ketika dia mulai mantul, sisa dana saya yang di bawah gimana? Ya udah average up. Jadi ketika ada pergerakan seperti ini, yang para profesional lakukan bukan menebak-nebak bottoming. Yang para profesional lakukan adalah melakukan risk management, memecah dana mereka, melihat potensi kira-kira market rebound di mana. Sementara banyak tuh kita retail tuh merasa gini. Contohnya ya, saya punya 1 miliar, saya beli 100 juta. Besok beli lagi 100 juta, besok beli lagi 100, baru 300 udah rebound. 700 juta saya sayang dong nggak kebelanja. Kalian mesti average up. Karena itu artinya udah ada garansi bottomingnya di mana. Jadi yang kita lakukan ketika market seperti ini bukan menebak bottoming, tapi memecah probabilitas. Jadi teman-teman ini harus buat dari Pak MY ya. Jadi istilahnya kita lakukan pemecahan risk management. Mecah maksudnya apa? Teman-teman beli bertahap, bukan menebak bottom, karena kita bisa menebak bottom. Tapi bulan Mei ini masih bulan penuh uncertainty. Setelah nanti adanya COVID di China, kemudian kenaikan suku bunga Amerika, jangan lupa masih ada RJ Bank Indonesia yang akan ada di pertengahan bulan ini. Oke, sekali lagi terima kasih buat